Shalom sahabat-sahabat Gro yang terkasih, selamat hari Sabat. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan kesehatan yang mungkin akan menolong kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita ikuti seri Ketika Sedang Sakit bagian yang keempat dengan judul Bekerja Sama. Kita tahu ada beberapa kisah penyembuhan yang tercatat di dalam Alkitab yang terjadi secara langsung. Contohnya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, dicatatkan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Namun di dalam menyembuhkan orang, Yesus tidak selalu menggunakan metode penyembuhan langsung. Contohnya adalah kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Di sana dicatatkan demikian. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jadi dari sini kita bisa belajar ya, bahwa orang buta tersebut bisa melihat itu bukan saat Yesus mengoleskan tanah pada matanya, namun pada saat ia membasuh dirinya di kolam Siloam sesuai dengan arahan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa kesembuhan yang kita peroleh memerlukan kerjasama antara kita dan Tuhan. Karena jikalau orang buta itu tidak pergi ke kolam Siloam, maka tentu ia tidak dapat melihat. Tuhan rindu menyembuhkan kita yang sedang sakit. Namun doa saja tidak cukup. Kita perlu melakukan bagian kita untuk dapat sembuh. Itulah sebabnya pena inspirasi menuliskan di dalam buku The Desire of Ages, halaman 824, paragraf yang keempat. Tuhan tidak senang dengan sikap tidak peduli terhadap hukum-hukumnya, baik hukum natural maupun spiritual. Kita harus menjadi pekerja bersama Allah untuk pemulihan kesehatan pada tubuh, juga pada jiwa. Pertanyaannya, ketika sedang sakit, seberapa sering kita mengeraskan hati kita dan tidak mau bekerja sama dengan Tuhan? Seberapa sering kita menginginkan kesembuhan, namun kita tidak mau menyangkal selera lidah kita? Sahabat-sahabatku yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan tidak dapat menyembuhkan kita sementara kita tidak mau berusaha untuk sembuh. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dicatatkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.